Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dari unsur sekolah, pertama sekali kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang telah memenuhi undangan kami dari BAN SM Provinsi Jawa Barat untuk mengikuti program sosialisasi akreditasi SM pada tahun 2023 ini. Mewakili BAN SM Provinsi Jawa Barat, perkenalkan saya Tata Sumitra Wirasasmita sebagai Sekretaris BAN SM Provinsi Jawa Barat. Sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mudah-mudahan apa yang menjadi impian kita bersama untuk sama-sama mewujudkan proses akreditasi bermutu demi menggapai atau mewujudkan pendidikan bermutu di Provinsi Jawa Barat ini dapat diwujudkan. Bapak Ibu sekalian, proses sosialisasi ini merupakan kewajiban kami dari BAN SM Provinsi Jawa Barat sesuai dengan pos akreditasi SM pada butir yang pertama, yaitu kami harus mensosialisasikan kegiatan akreditasi yang akan dilakukan. Hal ini ditujukan agar kita semua dapat mendukung dan melaksanakannya secara efektif dan efisien. Apa yang akan menjadi targetkan kita di proses atau di program sosialisasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian dari pihak sekolah madrasah, kami harapkan pada akhirnya nanti akan mendapatkan informasi terkait kebijakan dan mekanisme pelaksanaan akreditasi khususnya di tahun 2023 ini. Kemudian Bapak Ibu juga kami harapkan akan mendapatkan informasi mengenai IASP 2020, yaitu Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan 2020 dan bagaimana proses pelaksanaannya dalam akreditasi SM tahun 2023 ini. Kemudian juga kami akan sangat berharap bahwa Bapak Ibu sekalian juga mengetahui cara penggunaan dan pengisian dia, yaitu data isian akreditasi dan bagaimana cara Bapak Ibu sekalian mengunggah dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan di dalam proses akreditasi tersebut melalui aplikasi Sispena SM. Kemudian yang keempat, kami berharap juga Bapak Ibu sekalian sebagai wakil dari sekolah dapat menerima informasi mengenai kapan batas waktu dan pelaksanaan akreditasi SM pada tahun 2023 ini dilaksanakan. Dengan demikian, ketika Bapak Ibu sekalian mengetahui batas waktunya, maka Bapak Ibu sekalian dapat mempersiapkan sebaik-baiknya untuk mengikuti akreditasi ini. Bapak Ibu sekalian, itulah target ataupun harapan kita yang akan kita capai nanti di akhir dari proses sosialisasi ini. Dan mari nanti kita sama-sama melihat dan mengukur apakah target-target tersebut sudah dapat kita capai atau tidak. Karena dengan demikian sekali lagi ketika kita sudah memperoleh informasi tersebut dan memahami dengan lebih baik, maka insya Allah pelaksanaan akreditasinya itu akan dapat kita laksanakan dengan lebih lancar. Karena apa? Karena tentunya kita dapat menjalankan peran kita masing-masing sebaik-baiknya. Dalam sosialisasi ini yang akan saya soroti adalah bagaimana peran sekolah madrasah di dalam proses akreditasi ini, dan nanti Bapak Ibu sekalian juga akan tahu apa yang dilakukan oleh sekolah. Karena yang terlibat di dalam proses akreditasi ini banyak pihak, khususnya kalau dari BAN SM Provinsi Jawa Barat tentunya nanti ada asesor dan juga kita ada anggota BAN SM Provinsi Jawa Barat dan juga nanti akan sangat erat bekerja sama dengan BAN SM yang ada di pusat yang pada akhirnya akan kita tetapkan bagaimana hasil dari proses akreditasi yang sudah kita lakukan bersama-sama ini. Untuk selanjutnya mari kita lihat dan mari kita pahami bersama bagaimana sebenarnya kebijakan dan mekanisme dari proses akreditasi ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan dalam proses akreditasi ini yang dimaksud adalah penilaian kelayakan satuan pendidikan.
Per definisi, satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikannya. Yang ingin saya tekankan bahwa yang kita nilai nanti adalah satuan pendidikannya, bukan warga sekolah secara individu. Jadi kalau misalnya ada kepala sekolah yang baru menjabat 1 atau 2 bulan, tetap kita akan menilai satuan pendidikan itu dalam rentang waktu yang sudah kita tentukan. Rentang waktu dari dokumen ataupun dari bukti kinerja sekolah itu nanti akan dapat dilihat oleh Bapak Ibu sekalian di IASP. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, bahkan ada dokumen atau bukti kinerja yang ingin kita periksa dalam rentang 4 tahun. Kemudian Bapak Ibu sekalian, akreditasi SM ini ketika kita akan menilai kelayakan satuan pendidikan tadi akan menggunakan instrumen ataupun kriteria tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kriteria-kriteria itu dicerangkum atau berada di IASP yang sudah kita tetapkan. Ingat, IASP itu adalah instrumen akreditasi satuan pendidikan dan yang berlaku sekarang adalah IASP 2020. Nah, kenapa ini kita harus lakukan? Karena ini adalah kewajiban kita bersama, khususnya pemerintah, di dalam penyediaan pendidikan yang bermutu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi proses akreditasi ini adalah salah satu upaya kita untuk memberikan jaminan bagaimana mutu pendidikan yang saat ini dijalankan di sekolah dan madrasah. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita berbicara mengenai kebijakan dan mekanisme akreditasi SM lebih lanjut, ada baiknya kita lihat dulu bagaimana perjalanan dari proses akreditasi ini, di mana sekitar 3 tahun atau 4 tahun yang lalu, BAN SM melakukan refleksi 20 tahun bagaimana implementasi akreditasi itu dijalankan. Apa yang ditemukan? Yang pertama, ternyata korelasi antara perkembangan status akreditasi dengan kualitas pendidikan itu masih lemah. Artinya bahwa proses pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah atau madrasah dengan status akreditasi A itu sama saja ataupun tidak berbeda nyata dengan yang dijalankan oleh sekolah dengan status akreditasi yang lebih rendah. Kemudian muncul pertanyaan terkait efektivitas proses akreditasi yang mendukung penjaminan mutu dan peningkatan kualitas pendidikan nasional karena hubungan yang lemah tadi. Selain itu juga muncul pertanyaan terkait bagaimana validitas instrumen akreditasi yang dipergunakan. Apakah memang sudah dapat mengukur secara objektif apa yang berjalan atau dilaksanakan atau tidak. Juga muncul pertanyaan terkait bagaimana kredibilitas sistem dan manajemen akreditasi sekolah madrasah itu dilakukan. Ini merupakan hasil refleksi yang dilakukan oleh BAN SM setelah 20 tahun implementasi akreditasi. Kemudian setelah itu muncul kita melakukan evaluasi diri. Apa yang dilakukannya? Yaitu yang pertama, kita mereview dan mengkaji secara empiris bagaimana akreditasi dan kinerja sistem pendidikan itu berjalan selama 20 tahun itu. Data-data dikumpulkan, hasil-hasil kajian juga dikumpulkan. Kemudian dilakukan juga kajian pustaka, diskusi dengan berbagai narasumber ahli dengan tujuan agar mendapatkan masukan sehingga dapat memperbaiki proses ataupun pelaksanaan akreditasi yang dilakukan. Juga dilakukan diskusi secara internal, kemudian analisis sistem dan instrumen. Tak lupa untuk meyakinkan atau menambah wawasan juga dilakukan benchmarking dengan pihak-pihak yang juga melakukan proses akreditasi. Apa yang kita peroleh? Nah, kemudian kita punya rekomendasi untuk memperbaiki keadaan ini. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama itu perlu dilakukan atau diadakannya reformasi manajemen dari proses pelaksanaan akreditasi ini agar proses yang dijalankan itu lebih efisien dan efektif dan tanpa backlog ataupun tanpa tumpukan hutang yang harus dijalankan dalam proses akreditasi. Kemudian juga disimpulkan perlu mengganti instrumen agar lebih fokus pada pengukuran kinerja sekolah. Jadi instrumen yang baru diharapkan
memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang lebih tinggi di dalam mengukur kinerja sekolah. Juga perlu memperkuat rekomendasi agar tindak lanjut lebih konkret dan efektif. Karena sebagai hasil akhir dari proses akreditasi itu selalu dibuatkan atau disusun rekomendasi tentang kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh sekolah madrasah sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dan proses pembelajaran berikutnya lebih bermutu atau lebih meningkat kinerja yang diberikan oleh sekolah madrasah. Bapak Ibu sekalian, dari rekomendasi yang sudah disusun ini, kemudian muncullah gagasan untuk melakukan reformasi sistem akreditasi. Aspek-aspek apa saja yang kemudian harus direformasi? Nah, Ban SM sudah menentukan ada beberapa aspek yang harus direformasi. Yang pertama adalah tentang instrumennya itu sendiri. Yang kedua, tentang bagaimana melakukan rekrutmen asesor yang akan melakukan penilaian di satuan pendidikan tadi. Juga dilakukan reformasi dan memunculkan apa yang disebut dengan dashboard monitoring system. Dan yang keempat, kita melakukan reformasi mengenai orientasi, peran dan fungsi yang harus dijalankan oleh Ban SM. Secara singkat saya akan menjelaskan aspek-aspek tadi. Aspek pertama yaitu tentang instrumen. Ban SM sekarang sudah merubah dari instrumen yang asalnya bersifat compliance kepada performance. Hal ini berarti bahwa Ban SM sekarang tidak lagi hanya melihat lengkap atau tidaknya dokumen yang diberikan, tetapi justru lebih melihat bagaimana kualitas dokumen yang disediakan tersebut, apakah memang sesuai dengan yang ditunjukkan kinerjanya oleh sekolah atau tidak. Kedua, bahwa hasil kajian secara ilmiah dan komprehensif selama 2 tahun ini kita lakukan dengan melibatkan berbagai ahli, baik dari ahli-ahli dalam pendidikan maupun dalam manajemen dan di dalam pengendalian atau penjaminan mutu. Sekarang, komponen yang dilibatkan dalam instrumen itu hanya ada 4, yaitu komponen mutu lulusan, komponen proses pembelajaran, komponen mutu guru, dan komponen manajemen sekolah. Yang sebelumnya, komponen itu melibatkan 8 standar yang dapat nanti kita lihat di bagan atau diagram pada uraian selanjutnya. Instrumen baru yang kita buat untuk penyempurnaan instrumen sebelumnya, kita lakukan uji coba. Yang pertama tahun 2019 dilakukan di 4 provinsi, yaitu di Sumatera Barat, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan. Dan pada tahun 2020 kita lakukan uji coba di 34 provinsi. Sebagai hasil penyempurnaan instrumen tadi, kemudian ditetapkan dengan Kepmen nomor 1005-P-2020, yaitu tentang kriteria dan perangkat akreditasi pendidikan dasar dan menengah yang kemudian dikenal dengan istilah IASP 2020. Kemudian dilakukan pilot project tahun 2020 pula, yaitu di 5.000 sekolah dan madrasah. Aspek yang kedua yang dilakukan reformasi adalah mengenai rekrutmen asesor. Karena Ban SM melihat bahwa asesor itu merupakan ujung tombak proses akreditasi di lapangan yang memiliki integritas dan profesionalisme. Sehingga dengan demikian, ini pun harus menjadi hal yang perlu dikelola dengan lebih baik lagi. Nah, jadi ada perubahan di dalam sistem rekrutmen asesor Ban SM yang kemudian dilihat tidak hanya masalah teknisnya saja, tetapi juga dilakukan uji kompetensi terkait dengan kognitif dan non-kognitif yang dimiliki oleh calon asesor. Proses rekrutmen ini sangat luar biasa dan dilakukan dengan uji kompetensi. Dari 9.996 peserta seleksi, hanya 3.839 yang lolos menjadi asesor secara nasional. Di Jawa Barat sendiri, yang asalnya sejumlah lebih dari 3.000, sekarang hanya memiliki 851 asesor berdasarkan pola rekrutmen yang baru ini. Diharapkan bahwa
Sistem rekrutmen yang baru ini dapat meningkatkan kualitas asesor, karena peningkatan kualitas asesor yang berlaku dapat atau diharapkan akan semakin mampu meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan kepada hasil akreditasi SM yang dilakukan. Aspek yang ketiga adalah apa yang dikenal dengan dashboard monitoring system. Dashboard monitoring system ini merupakan suatu mekanisme otomatis yang dilakukan untuk proses akreditasi, di mana ini didasarkan ataupun akan menampilkan indikasi kondisi mutu kinerja sekolah madrasah berdasarkan indikator kinerja yang dilaporkan setiap tahunnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, indikator kinerja yang muncul itu didasarkan kepada data sekunder yang dilakukan ataupun yang dikumpulkan oleh Ban SM dari berbagai sumber. Ada yang dari Dapodik, yaitu miliknya Kemendikbud, ada dari EMIS, yaitu sistem di Kemenag, juga ada dari asesmen kompetensi minimal, ada survei karakter dan survei lingkungan belajar yang terpadu di dalam asesmen nasional. Dan ini dijadikan sebagai indikasi ataupun sumber data untuk dapat menentukan kinerja sekolah. Karena bagaimanapun juga indikator-indikator ini relevan dengan indikator yang dipergunakan di dalam instrumen akreditasi satuan pendidikan tadi. Artinya kalau kondisi yang dihasilkan oleh sumber data eksternal ini positif atau meningkat, maka harusnya kinerja sekolah pun akan terukur meningkat dengan menggunakan instrumen yang dimiliki oleh Ban SM. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ya, jadi dari dashboard monitoring system ini nanti akan memunculkan apakah sekolah memiliki kinerja status quo atau tetap, apakah ada indikasi kinerjanya meningkat atau menurun. Dan keluaran dari indikasi ini akan dijadikan kebijakan ataupun perlakuan selanjutnya dari Ban SM terhadap pola ataupun pelaksanaan akreditasi untuk sekolah madrasah tersebut. Nah, treatment atau perlakuan yang akan dilakukan misalnya bahwa jika tingkat mutu yang ditunjukkan adalah tetap atau meningkat, maka akan dilakukan proses akreditasi secara otomatis. Apabila sebaliknya, yaitu kinerjanya ada indikasi menurun, maka nanti akan dilakukan akreditasi ataupun visitasi kepada sekolah madrasah yang kinerjanya menurun tersebut. Aspek yang keempat yang dilakukan reformasi oleh Ban SM adalah tentang reorientasi peran dan fungsi dari Ban SM tersebut. Nah, upaya pembangunan kemitraan kemudian dilakukan oleh Ban SM dengan berbagai stakeholder atau pemangku kepentingan. Hal ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan sinergisitas Ban SM dengan para pemangku kepentingan tersebut. Kemudian Ban SM juga fokus kepada kajian yang bersifat akademis untuk menjaga kesinambungan mutu satuan pendidikan yang dinilai kinerjanya. Kemudian orientasi peran dan fungsi selanjutnya adalah fokus kepada percepatan tindak lanjut hasil akreditasi yang sampai saat ini dirasakan belum berjalan secara optimal. Maka dengan kemitraan yang dibangun diharapkan tindak lanjut untuk perbaikan mutu dari sekolah madrasah yang dinilai akan lebih cepat dengan kerjasama misalnya dengan pemerintah daerah. Sehingga dengan demikian dari tahun ke tahun mutu pendidikan yang ada di Jawa Barat ini akan semakin meningkat. Juga kita akan mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk proaktif dalam menindaklanjuti hasil akreditasi. Karena bagaimanapun juga hasil penilaian yang diperoleh pada akhirnya akan sangat bergantung dari respon pemerintah pusat atau pemerintah daerah bagaimana menindaklanjutinya. Karena yang memiliki otoritas ataupun kendali lebih kuat tentang proses pembelajaran dilakukan adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan uraian tadi, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian semakin yakin bahwa proses reformasi yang dilakukan terkait dengan sistem akreditasi sudah dapat menjadi bukti yang kuat bahwa peningkatan kualitas proses itu dapat kita lakukan dengan mudah sekarang ini.